Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Putra dari kelas 10 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang hand tools. Apa sih itu hand tools? Hand tools adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual, bukan dengan mesin. Dan berikut adalah nama alat berupa jenisnya dan fungsinya. Yang pertama ada kunci pas, yaitu kunci yang berbentuk segi 6. Kunci pas pada umumnya digunakan untuk melepas baut atau mur dengan celah yang sempit. Lalu yang kedua, ada kunci ring. Kunci ring memiliki bentuk segi 12 dengan segi yang lebih banyak dari kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih leluasa. Dan yang ketiga, ada kunci T. Fungsi kunci T adalah untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Yang keempat, ada kunci shock. Kunci shock berbentuk tabung. Fungsinya serupa dengan kunci T. Namun kunci ini dapat dilepas dari handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan ukuran baut. Lalu yang kelima, ada tang lancip. Bentuknya serupa gunting. Fungsi tang lancip adalah sebagai penjepit. Dan yang keenam, ada tang potong. Fungsi tang potong ini adalah untuk memotong kawat, memotong kabel, atau bahan logam tipis pada mobil. Yang ketujuh, ada obeng fleksibel, yaitu obeng yang berbentuk miring. Mirip seperti pulpen, obeng fleksibel mampu membuka skrup berbentuk minus maupun plus. Dan yang kedelapan, ada obeng pipih. Ujung obeng ini berbentuk pipih. Fungsinya adalah untuk mengencangkan sekaligus melonggarkan skrup yang berbentuk minus. Dan yang kesembilan, ada palu konde. Palu konde memiliki dua sisi, rata dan bulat. Fungsi palu konde ini adalah untuk memukul benda kerja dan membuat cekungan pada benda kerja. Dan yang terakhir, ke-10, adalah palu karet. Palu karet biasanya digunakan pada komponen yang berbentuk flat. Contohnya penggunaannya adalah untuk meratakan permukaan plat tanpa goresan. Selanjutnya ada power tools. Apa sih itu power tools? Power tools adalah alat-alat yang dioperasikan dengan tenaga listrik, baterai, atau mesin lainnya untuk membantu pekerja konstruksi, perbaikan, atau pengolahan material. Berikut nama-nama alat dan fungsinya. Yang pertama ada portable drill atau bor tangan. Bor tangan memanfaatkan tenaga listrik yang berfungsi untuk melubangi suatu permukaan. Lalu yang kedua, ada air drill atau bor angin. Bor angin yang dapat digunakan untuk menambal ban mobil yang bocor. Lalu yang ketiga, ada electric impact wrench. Electric impact wrench merupakan power tools yang dapat digunakan untuk melepaskan dan mengunci baut dengan mudah. Yang keempat, ada air impact wrench. Air impact wrench menggunakan sumber tenaga angin pneumatik untuk melonggarkan atau mengunci baut pada mobil. Dan kelima, pneumatic screwdriver atau obeng pneumatik memiliki fungsi yang hampir sama dengan impact wrench. Pneumatic screwdriver ini juga dapat digunakan untuk melepas dan memasang skrup. Lalu yang keenam, ada tire pressure gauge. Tire pressure gauge merupakan power tools yang berfungsi untuk memeriksa tekanan udara di dalam ban mobil. Dan yang ketujuh, ada air gun, yaitu fungsinya dalam melakukan perawatan mobil bisa memanfaatkan air gun atau yang bisa juga disebut dengan air duster. Dan yang kedelapan, ada spray gun. Alat ini berfungsi untuk menyemprotkan cat pada bodi mobil agar hasilnya pengecatan merata dengan sempurna. Kesembilan, ada kompresor. Alat ini berfungsi untuk menyuplai udara ke berbagai peralatan yang memanfaatkan tekanan udara sebagai sumber tenaga. Yang ke-10, pemanas udara listrik atau electric hot air gun. Menghasilkan aliran udara panas dengan suhu yang dapat diatur untuk pekerjaan seperti pelepasan cat, pengencangan pipa, pembentukan material plastik, atau peleburan lem. Yang selanjutnya ada EST. SST adalah
Special Service Tools adalah peralatan khusus yang dibuat untuk membantu proses pekerjaan di bengkel Astra. Berikut adalah alat-alat TST, yaitu yang pertama adalah bearing pull attachment, adalah alat untuk melepas bearing yang sulit dijangkau oleh kaki puller biasa. Dan yang kedua, oil cell puller. Puller ini berguna untuk melepas perapat oli yang ada di transmisi poros belakang dan bagian lainnya. Yang ketiga ada bearing cup puller. Puller ini berfungsi untuk menarik bearing yang terpasang dalam lubang atau silinder. Yang keempat ada tracker bearing. Tracker bearing berguna untuk mempermudah proses pemasangan serta pelepasan bearing. Dan yang kelima ada tracker pulley. Dipakai untuk menahan puli agar posisinya tidak berubah atau ikut berputar saat mengendorkan dan mengencangkan baut pengikat. Yang keenam ada chain breaker removal. Alat ini berfungsi untuk meluruskan serta memposisikan kanvas kopling agar berada di tengah sebelum mengencangkan baut plat penekan. Dan yang ketujuh ada sliding hammer. Fungsi sliding hammer adalah dipakai untuk melepaskan komponen yang tidak bisa dijangkau palu. Yang kedelapan, piston ring compressor. Berfungsi untuk menekan ring piston ketika dipasang ke dalam silinder. Yang kesembilan, ada coil spring compressor, yaitu berfungsi untuk menekan pegas koil agar mudah shock lebih mudah saat dilepas dan dipasang. Dan yang ke-10 ada T-rod remover. Fungsinya adalah mempermudah proses pelepasan T-rod mobil. Lalu yang terakhir ada peralatan bantu bengkel. Dan alat-alatnya adalah yang pertama ada dongkrak. Fungsi dongkrak mobil yaitu untuk mengangkat badan mobil agar memudahkan saat melakukan pengecekan pada bagian bawah mobil. Dan yang kedua ada dongkrak sandaran atau jack stand, yang merupakan pengangkat yang digunakan agar dapat menopang mobil ketika harus diangkat. Dan yang ketiga ada pengangkat mobil atau bisa disebut car lift. Fungsi car lift untuk mengangkat mobil secara keseluruhan, berbeda dengan dongkrak yang hanya bisa mengangkat sebagian badan mobil. Dan yang keempat ada pengangkat mesin atau engine crane. Fungsi engine crane adalah untuk mempermudah dan meringankan pekerja seorang engineer mengangkat dan memindahkan suatu benda atau mesin ke tempat lainnya. Dan yang kelima ada alat press hidrolik, yaitu berfungsi untuk memberikan tekanan pada bahan sehingga dapat dihasilkan minyak yang berasal dari biji-bijian tersebut. Lalu yang keenam ada oil collecting, yaitu berfungsi tempat penampungan minyak yang telah dipisahkan dari air got. Dan yang ketujuh ada trolley toolkit sebagai alat bantu untuk menyimpan macam-macam toolkit yang digunakan sebagai alat bantu kerja. Dan yang kedelapan ada pistol fed. Pistol fed adalah alat yang digunakan untuk menambahkan pelumas. Dan yang kesembilan ada pompa oil manual atau hand oil pump. Fungsi hand oil pump adalah memberikan tekanan pada oli agar bisa menyebar dan memberikan pelumas pada mesin. Yang terakhir ada toolbox, yaitu berfungsi untuk alat penyimpanan berbagai macam peralatan kerja, contohnya kunci-kunci, palu, obeng, tang, dan perkakas lainnya. Sekian dari saya tentang penjelasan hand tools, power tools, SST, dan peralatan bantu bengkel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.